Ikan patin merupakan ikan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, pada fase larva, ikan ini cenderung bersifat karnivora. Pada fase larva, ikan akan bersifat kanibal dan bisa memangsa jenisnya sendiri. Kanibalisme tersebut bisa muncul ketika jumlah pakan yang tersedia kurang. Larva tidak segan-segan untuk memangsa kawannya sendiri. Oleh karena itu, dalam budidaya ikan patin, larva ikan tidak boleh terlambat diberikan pakan. Pemberian pakan pada benih patin harus disesuaikan dengan ukuran dan juga usia benih itu sendiri. Pakan pelet yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan ukuran bukaan mulut benih dan jenis yang mudah dicerna. Pakan awal pada tahap pendederan benih yaitu pakan pelet berbentuk tepung dan pelet berbentuk butiran kecil. Ikan ini lebih sering menetap di bagian dasar perairan dibandingkan di permukaan. Jenis pakan yang diberikan juga harus disesuaikan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan yang tepat. Terdapat dua jenis pakan yang bisa sobat jumpai, yaitu pakan alami dan juga pakan buatan. Ikan patin yang dibudidayakan secara intensif biasanya diberikan pakan buatan berupa pelet. Sebenarnya, kualitas dan kandungan nutrisi dari pakan buatan sudah terjamin karena telah melalui beberapa tahap proses pembuatannya. Tidak heran jika harga pakan ikan patin juga tergantung dari kandungan yang ditawarkan. Untuk itu, sobat harus bisa mengatur pemakaian pakan buatan ini. Artinya, tidak harus selalu memberikan jenis pakan yang mahal, tapi sesekali bisa dicampur dengan pakan yang lebih murah. Umumnya, pakan yang diproduksi oleh pabrik memiliki kandungan protein yang bervariasi, tergantung masing-masing merek tersebut. Pemberian makanan ikan patin dewasa ini juga mencegah terjadinya pakan yang tidak bisa dimakan karena pelet biasanya akan mengapung ketika diberikan. Untuk benih patin, karena ukurannya masih kecil biasanya menggunakan ukuran pelet paling kecil, yaitu D0 atau pelet serbuk. Pakan pelet baru bisa diberikan ketika usia benih sudah berumur 2 hari karena mereka masih memiliki cadangan pakan dari kuning telur. Pakan pelet yang diberikan sebanyak 3-5% dari berat total tubuh ikan yang dipelihara. Pemberian pakan dilakukan 3 hingga 4 kali dalam sehari, yakni pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumlah pakan yang diberikan untuk masing-masing ukuran benih tentu berbeda. Semakin besar ukuran benih akan semakin banyak pula kebutuhan pakannya. Pemberian pakan harus dilakukan dalam jumlah yang sesuai, tidak kurang atau berlebihan. Jika jumlah pakan yang diberikan terlalu sedikit, pertumbuhan ikan menjadi lambat dan membuat ukuran ikan tidak seragam. Sebaliknya, jika pakan yang diberikan berlebih, selain boros juga bisa mencemari kolam budidaya akibat sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan. Cara pemberian pakan adalah dengan cara memberi pakan secukupnya terlebih dahulu, kemudian lihat respon ikan terhadap pakan. Jika dari pakan yang diberikan masih terdapat sisa, pemberian pakan dihentikan. Namun, jika pakan yang diberikan habis, pemberian pakan bisa ditambahkan dari pakan ikan yang tersisa. Pemberian pakan dilakukan dengan cara disebarkan merata di seluruh permukaan air. Hal ini bertujuan agar semua benih patin mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pakan. Selain pelet, ikan patin bisa diberikan pakan tambahan. Pakan tambahan ini berupa pakan alami ikan patin yang biasa dimakan di habitat aslinya. Namun, sobat perlu memerhatikan kandungan nutrisi yang dikandungnya. Hal ini karena permasalahan utama dari pakan buatan sendiri adalah kandungan nutrisinya yang tidak sesuai sehingga menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, sobat harus memilih jenis pakan yang sesuai untuk benih ikan patin yang sobat budidayakan. Selain bervariasi, penggunaan pakan alami ini juga menjadi solusi untuk meningkatkan keuntungan sobat. Penggunaan pakan alami sama halnya dengan membantu mata rantai budidaya ikan supaya tetap seimbang. Artemia adalah salah satu binatang yang sangat bagus untuk benih ikan patin. Salah satu jenis pakan yang berasal dari laut ini sangat cocok untuk larva atau benih ikan patin dengan ukuran mulut yang masih kecil. Biasanya, larva berusia 7 hari akan diberikan pakan ini karena kandungan protein yang banyak. Pakan ini biasanya dijual dengan kemasan kaleng dengan berbagai merek yang bisa disesuaikan. Selain itu, sobat juga bisa mencoba membudidayakannya sendiri. Kelebihan pakan ini adalah memiliki kulit yang keras dan bisa tahan dalam kondisi kering. Pembudidaya ikan tentu sudah tidak asing lagi dengan cacing sutra. Cacing yang memiliki tubuh lunak dan lembut ini banyak digunakan sebagai pakan ikan,
baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Bentuk yang panjang membuatnya juga sering disebut sebagai cacing rambut. Umumnya, cacing diberikan sebagai pakan patin dalam keadaan hidup di mana ikan sudah berusia 7-15 hari. Selain ramah lingkungan dan praktis, pemberian cacing sutra dapat dilakukan secara massal sehingga lebih menghemat waktu. Sobat bisa mendapatkannya dengan membeli atau mencarinya sendiri di saluran air dangkal, sedikit mengalir, jernih, dan sedikit berlumpur. Cacing sutra bisa dibilang menjadi pakan alami terbaik untuk ikan patin karena kaya akan bahan organik dan nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan benih ikan patin. Moina dan Daphnia merupakan jenis kutu air yang bisa digunakan sebagai pakan alternatif untuk benih ikan patin. Ukurannya yang sangat kecil membuat kutu air cocok dengan bukaan mulut larva ikan patin. Kutu air dinilai lebih aman dikonsumsi ikan patin dibandingkan pakan pabrikan, karena masih fresh dan dalam kondisi hidup. Selain itu juga lebih menyehatkan karena tidak menggunakan bahan-bahan campuran lain. Dalam kondisi tertentu, kutu air bisa ditemukan langsung dari alam. Tapi sobat juga bisa mengkulturnya sendiri. Di habitat aslinya, ikan patin akan memakan ikan kecil, cacing, udang-udangan, moluska, serangga, dan biji-bijian. Untuk menekan biaya pakan yang mahal, sobat bisa membuat pelet sendiri sebagai pakan tambahan. Bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pelet adalah ikan rucah, limbah pengolahan ikan, limbah peternakan ayam atau burung puyuh, sisa telur, keong mas, dan belatung. Ikan patin merupakan ikan nokturnal yang aktif pada malam hari. Ikan lebih senang mencari makan di tempat yang agak gelap dan dalam. Pada siang hari, ikan patin ini lebih cenderung bersembunyi di tempat-tempat yang gelap. Oleh karena itu, pakan yang diberikan pada sore hari harus lebih banyak dibanding siang dan pagi hari.